Tuhuan jariro, iku apa kuah aja di kaki. Kawerti kaluko ring bumi sang yang gusti, yen tinak wotan pegat ring naman aben. Apan penetih temu prayat nosiro ring laku endi. Anggonaning urip tan molau ring pertiwi yen wong kareking suko duko kenang pati. Ini adalah petikan dari Lontar Mertyupodo. Beberapa bait petikan dari Lontar Mertyupodo. Lontar asli berupa Tamra yang sekarang ada di Belanda. Lontar yang terbilang sudah cukup tua sekali, yaitu selesai pada tahun 48 Masehi. Mertyupodo yang arti harfiahnya adalah suatu tempat di mana ada kematian. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang kematian. Tapi ingat, ini bukan suatu kebenaran. Ingat ini. Ini bukan suatu kebenaran. Apalagi membenarkan diri sendiri. Tetapi ini adalah hanya sebagai asupan bahan untuk penambah pemikiran intelijensi kita bersama. Di episode sebelumnya, beberapa tahun, ya 1 tahun kayaknya, 1 tahun yang lampau, saya pernah mengupas namanya ini, yaitu Lontar Mertyupodo. Dan sekarang kita akan melanjutkan kupasan dari Lontar Mertyupodo tersebut. Tamra tepatnya, Tamra Mertyupodo. Jika sebelumnya kita sudah mengetahui di pembahasan 1 tahun yang lampau tentang Mertyupodo, bahwa leluhur kita itu menerangkan di lontar tersebut bahwa kematian dan kehidupan itu begitu sangat dekat, sedekat-dekatnya bahkan kita tidak bisa menjangkaunya dan tidak bisa memikirkannya. Ibarat pura dalam yang berada di kuburan. Setinggi-tingginya pura dalam menjulang ke angkasa. Begitulah arti dari kematian. Kita tidak bisa menggapainya. Dan juga sangat dalam, sedalam-dalamnya, sampai kita tidak bisa menjangkaunya juga. Mertyupodo, suatu tempat di mana ada kematian. Arti harfiahnya, suatu tempat di mana ada kematian. Ada suatu pertanyaan beberapa waktu lalu dari sahabat tentang bagaimana leluhur kita masa lampau menjelaskan atau mengajarkan bagaimana kita nanti setelah meninggal itu kemana dan di mana. Dan lontar ini yang akan menjadi jawabannya. Saat meninggal, nanti kita ini, karena kematian itu adalah pasti dan sangat-sangat dekat dengan kita. Saat meninggal kita, setelah terputusnya, yaitu seperti yang diungkapkan, dituliskan dalam lontar Mertyupodo, yaitu pegat berpisah antara raga dan nyawa, dan kita bisa menyebutnya lainnya Atman dengan raganya, artinya sama.
Apakah mereka akan pegat benaran? Di lontar tersebut dijelaskan bahwa ya memang manusia mati, manusia meninggal, memang sudah tidak bersama dengan rohnya, nyawanya. Tetapi kemana nyawa tersebut? Leluhur kita mengajarkan bahwa si nyawa, beliaunya itu, yaitu si nyawa, roh kita, sebetulnya tidak jauh-jauh amat dari kita yang sudah meninggal tadi. Tidak jauh-jauh amat dan tidak dekat-dekat amat. Seperti apa bahasanya, kita tidak bisa mengetahuinya di bahasa yang kita pakai. Mereka tidak jauh, tetapi juga tidak sedekat seperti yang kita pikirkan. Tetapi mereka masih tetap beriringan. Pada pertanyaan yang oleh sahabat tadi itu, bahwa bagaimana saat meninggal yang dikubur, apakah berbeda dengan yang meninggal saat diaben atau dikremasi? Maka dari itu kita akan membahasnya satu-satu, pelan-pelan. Semoga bisa dimengerti. Kita akan memakai bahasa-bahasa sederhana dengan tujuannya itu tadi, semua kalangan bisa mengerti. Saat meninggal, terputusnya nyawa dan raga. Ini yang dikubur dulu ya, yang dikubur. Nanti yang dikremasi akan kita lanjutkan, semoga waktunya cukup. Saat dikubur raga, kemana nyawa? Beliau, yaitu si nyawa, akan tetap mendampingi, akan tetap bersama di tempat kubur tersebut. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Jasad akan lebur, hancur lebur, menjadi bagian dari tanah di sekitar. Ini kita ketahui bersama ya. Sehari, 2 hari akan membengkak. Beberapa hari kemudian 4, 5 akan memulai pembusukan. Dan seterusnya hingga sampai lebur si jasad tersebut. Setelah lebur akan menjadi bagian ya dari tanah sekitarnya. Inilah reinkarnasi di tahap awal. Reinkarnasi yang sangat sederhana yang diajarkan oleh leluhur kita di 2000 tahun yang lampau. Saat lebur dan itu menjadi bagian dari tanah, itu adalah suatu reinkarnasi tahap pertama. Di daerah, di sekitar, di sekeliling dari kuburan tersebut pastinya ada tanaman. Kalau di Bali ada beringin dan tanaman lain, entah rumput dan macam-macam. Karena tanaman begitu sangat banyak di sekeliling kuburan tersebut. Kalau di luar Bali, mungkin di kuburan itu ada pohon kamboja dan pohon-pohon lainnya. Setelah lebur menjadi bagian dari tanah, akar masuk ke dalam kuburan tersebut. Salah satu akar menarik jasad yang sudah lebur tersebut masuk ke dalam bagian dari pohon yang bersangkutan di sekitar kuburan. Reinkarnasi lagi, jasad menjadi bagian dari pohon sekarang. Kemana lagi sekarang si nyawa? Beliau masih menyertai dan tidak jauh dan tidak dekat, tetapi masih bersama dalam satu kesatuan. Mereka sekarang menjadi bagian dari pohon.
Selanjutnya, hari berganti hari, bulan berganti bulan. Zat tadi naik ke atas pohon, di bawah dari batang ke ranting dan bagian-bagian pohon lain. Bagian dari pohon tersebut. Maka dari itu, zaman masa lampau dan sampai sekarang ada, kita harus melestarikan pohon. Bahkan orang masa lampau mengajarkan untuk melakukan upacara hari yang sangat diistimewakan khusus untuk pohon, yaitu tumpeng bubuk. Karena mereka tahu bahwa pohon adalah penjelmaan, salah satu penjelmaan dari raga dari leluhurnya. Waktu berganti. Si pohon tadi yang bagian-bagiannya begitu sangat banyak, yang salah satu titiknya bagiannya adalah bagian dari sari-sari jasad dari manusia yang bersangkutan. Sekarang sari-sari tersebut masuk ke dalam atau menjadi bagian dari buah pohon tersebut. Hari berganti hari, buah tersebut mulai matang. Akhirnya, seekor burung jantan datang mencari makanan, akhirnya menemukan buah yang matang tersebut. Dimakanlah buah tersebut. Akhirnya sekarang buah tersebut menjadi bagian dari tubuh burung tersebut. Ini bisa nanti ini karena alam semesta begitu sangat kompleks dan banyak. Ini bisa menjadi bagian-bagian dari lainnya, tetap kita akan membahasnya dari jalur ini. Setelah sekian hari kemudian, burung jantan tersebut menemukan pasangan. Akhirnya mereka ini berhubungan. Dan beberapa hari minggu kemudian, mereka ini mempunyai telur. Bagian-bagian dari zat tadi yang sekarang menjadi buah dan sekarang menjadi bagian dari burung tersebut menjadi sari-sari yang nantinya masuk menjadi sel-sel tertentu. Akhirnya ikut serta dalam pembuahan tersebut. Sekarang menjadi telur. Telur beberapa hari kemudian menetas menjadi burung. Nah, sekarang jiwa tadi yang sudah jadi pohon, kemudian jadi buah, dari tanah, kemudian dari pohon, kemudian ke buah. Sekarang dimakan burung, selanjutnya menjadi anakan burung. Sekarang ini menjadi anakan. Burung tumbuh, sekarang menjadi besar. Kesana kemari, dan suatu hari si burung akhirnya mati. Setelah mati, bagian dari burung tersebut lebur menjadi tanah, dan tanah tersebut menjadi subur. Si burung yang meninggal secara tidak sengaja berada di ladang, di dekat tanaman biji kedelai. Kita anggap aja begitu ya, karena kan banyak ini menjadi tanaman apa dan lain. Kita akan mengambil acak sebagai contoh. Menjadi kedelai. Ada kedelai, akhirnya yang ditanam petani akhirnya menyerap, akar-akarnya menyerap dari zat burung yang mati tersebut. Masuk ke dalam bagian dari batang-batang kedelai. Berapa hari kemudian berbuah. Sekarang
menjadi buah kedelai. Hari berganti, kemudian buah tersebut waktunya dipanen. Entah sekarang sudah bereinkarnasi keberapa, menjadi apa saja. Hari sahabat semua bisa mencatatnya. Setelah dipanen oleh petani, dibawalah ke pasar sekarang. Setelah dibawa ke pasar, dijual belikan, akhirnya ada seseorang yang membeli buah dari atau biji kedelai tersebut. Dibawalah ke rumah. Dibawa ke rumah. Kemudian dimasak oleh pembeli tersebut. Tahukah sahabat bahwa pembeli ini yaitu manusia yang membeli, salah satunya yang dibeli adalah biji kedelai tadi. Dia ini adalah keturunan ke generasi kelima dari seseorang yang bersangkutan yang meninggal tadi. Itu yang diterangkan di Martiopodo. Suatu hari, pembeli dari kedelai, yaitu keturunan generasi kelimanya tadi itu, sekarang biji kedelai telah melebur, menyatu menjadi bagian sari-sari dari membentuk sel darah dan lainnya bagian dari manusia tersebut. Suatu hari, manusia tersebut akan mempunyai anak, yaitu sekarang sedang hamil. Sari-sari kedelai tadi sekarang pindah menjadi janin melalui sel telur yang bertemu dengan sperma, dan bagian-bagian lainnya sekarang terbentuk menjadi janin. 9 bulan kemudian janin ini lahir. Dan sekarang manusia yang meninggal tadi menjadi manusia kembali. Pada keturunan yang masih di garis darahnya yang generasi kelimanya. Inilah kalau orang masa lampau disebut di lontar ini jangan nitis jodoh. Tidak akan jauh-jauh dari apa yang sudah ditakdirkan sebelumnya. Bahkan di keilmian ilmu di milenium sekarang ini bisa dibuktikan bahwa kita ambil aja contoh burung kenari, ya kayak burung kenari. Burung kenari, pasangan burung kenari mempunyai telur yang akhirnya menetas. Pasangan burung kenari ini warnanya kuning, sama-sama kuning. Anaknya setelah menetas, kenapa berwarna putih? Nah, setelah ditelusuri bahwa di beberapa generasi sebelumnya, entah itu dari bapaknya atau ibunya, induknya atau bapaknya ini, ada yang berwarna putih. Itu akan berpindah gitu saja. Dan kemana si nyawa tadi? Ya akan tetap terus mengikuti sedekat-dekatnya dan tidak sejauh-jauhnya. Tidak seperti yang kita bayangkan di dunia kita ini. Dan sekarang menjadi manusia lagi.
Itu diterangkan dalam lontar ini adalah orang yang jujur, yang dalam hidupnya selalu berbuat baik dan sebagainya. Maka yang bersangkutan itu cepat, walau itu tidak cepat di kita setahun 2 tahun ya, tapi beberapa generasi ke depan mereka, yaitu yang bersangkutan, beliaunya akan menjelma menjadi manusia lagi di keturunan yang ke-5. Lantas, bagaimana kalau karma kita buruk? Yoni sebagai penyebab dari hukum yang sangat jujur, yang akan mengadili, menghakimi manusia sesuai dengan apa yang dilakukannya. Saat kita berbuat gak karu-karuan ya, menyimpang dan macam-macam, maka proses itu akan lebih sangat panjang untuk menjelma menjadi manusia kembali. Dan tentunya di situ akan ada proses penderitaan. Mungkin pohonnya nanti sama jadi pohonnya akan kebakar atau apa. Mungkin kalau nanti bertransformasi, berbentuk lain, mungkin berbentuk apa gitu. Karena ini alam semesta ini kan begitu sangat kompleks, banyak sekali bentuk. Mungkin akan menderita di situ. Dan nanti akan menjadi manusia di generasi mungkin 10, 15, 20, 25 kelipatannya gitu. 30 generasi ke depan atau 35 generasi ke depan, 40 generasi ke depan, kemungkinan begitu. Melalui rute yang begitu sangat panjang dan melelahkan. Dan di sana pastinya ada penderitaan. Lantas, itu yang dikubur. Nah, buka aja waktunya cukup ya. Kayaknya cukup. Sekarang gimana kalau yang dikremasi? Pada dasarnya, itu semuanya lah perbedaan yang hanya kita lihat ini. Sebetulnya, dalam perbedaan itu, pastinya sama. Karena apa? Tetap, apapun yang dilakukan, entah dikremasi, entah dikubur, tetap itu adalah bagian dari semesta ini sendiri. Saat tubuh dikremasi, akan lebur. Ya, lebur, hancur, lebur, menjadi debu. Dan menjadi unsur-unsur Panca Mahabhuta itu tadi. Lebur, hancur, tak tersisa. Dan sisanya bisa dilarung ke laut. Kita ambil aja yang salah satunya ya. Karena dia berbentuk begitu kompleks, begitu banyak. Saat dibakar, saat dikremasi, beberapa bagian menjadi uap. Air, karena tubuh ini terdiri dari banyak air, menetes-netes akhirnya menjadi uap. Uap tersebut membumbung ke angkasa. Ya, ini bagian ini ya. Ini bisa jadi nanti yang ke laut, bisa jadi yang jadi arang, jadi apa itu. Karena bentuk dari alam semesta ini begitu sangat kompleks. Tetapi alam semesta ini walaupun berbentuk kompleks, tetapi masih sama. Saat dibakar dan membumbung akhirnya karena menjadi uap, membumbung ke angkasa, akhirnya bersatu dengan awan-awan lain, membentuklah awan yang hitam yang akhirnya menjadi
rintik-rintik hujan. Saat menjadi awan inilah dan menjadi uap di angkasa. Ini juga disebut dengan reinkarnasi tadi. Kemana nyawa tetap akan mengikuti beralih bentuk, bertransformasi bentuk menjadi kehidupan lain, tetapi masih tetap di dalam lingkup alam semesta. Dari situ kita akan menghargai alam semesta yang begitu kompleks, karena semua mempunyai roh, hanya pindah begitu saja. Setelah menjadi awan dan akhirnya meranti rintik-rintik hujan, hujan turun ke bumi. Partikel-partikel yang mengandung unsur-unsur dari manusia yang dikremasi tadi sekarang bertransformasi menjadi air hujan yang menghujam ke bumi. Kemana nyawa tetap mengikuti menjadi transformasi menjadi hujan tadi. Air rintik-rintik yang menghujam dari angkasa turun ke bumi. Air masuk ke dalam tanah. Masuk ke dalam tanah, merembes akhirnya menuju berkumpul menjadi bagian dari mata air. Sekarang hujan tadi itu bertransformasi menjadi air. Air yang menyembur, mata air yang menyembur dengan derasnya menjadi sungai. Air yang sekarang mengalir, yang menjadi satu kesatuan menjadi sungai tadi itu. Salah satunya partikel dari manusia yang meninggal tadi. Secara berjodoh. Dan ingat, ini berjodoh. Tidak hanya kebetulan, tetapi memang jodohnya. Kenapa ada jodoh itu? Karena ada Yoni. Yoni yang sebagai penghakim. Kemudian air tadi itu diserap oleh ikan. Menjadi sekarang bagian dari tubuh ikan. Menjadi ikan sekarang, bertransformasi menjadi ikan. Kemana nyawa tadi? Tetap mengikuti sekarang berubah bentuk menjadi ikan. Jasad dan nyawanya bersatu sekarang. Tetap bersatu, beriringan menjadi ikan sekarang. Ikan berenang ke sana kemari. Dan secara ini jodoh menurut Yoni tadi. Si ikan sekarang dipatuk oleh bango dan dimakan oleh bango. Dan sekarang ikan dimakan bango, ikan bertransformasi melebur di dalam perut bango, akhirnya sekarang menjadi bagian dari bango tersebut. Jadi unsur-unsur dari bango tersebut. Kemana nyawa? Tetap mengikuti jadi bango. Si bango terus terbang. Entah kemana, ke sana, kemari. Akhirnya ke sawah. Di sawah. Nah, di sawah. Kemudian secara tidak sengaja. Dan sebetulnya ini tidak sengaja, hanya tidak sengaja. Bukan, tetapi ini adalah Yoni yang menentukan. Si bango meninggal di sawah.
akhirnya meninggal di sawah. Setelah meninggal, Bango sekarang menjadi unsur-unsur dari sawah. Setelah dibaca, sawah ditanam. Tanami padi. Salah satu padi menyerap unsur-unsur yang sudah lebur dari Bango yang meninggal di sawah tadi. Diserap oleh padi, akhirnya sekarang raga dan nyawa yang bersangkutan tadi bertransformasi menjadi padi. Berinkarnasi menjadi padi. Kemana nyawa? Kita tanya lagi. Tetap sekarang nyawa dan raga masih bersatu menjadi apa? Menjadi padi. Berapa bulan kemudian padi menguning. Masak, kemudian dipetik sama petani, dibawa pulang. Kemudian dijual. Salah satunya dikonsumsi dan sebagainya. Seperti yang umum kita lihat oleh para petani. Saat dikonsumsi oleh anaknya atau dia sendiri, kita anggap aja anaknya yang konsumsi. Akhirnya nanti suatu saat anak tersebut yang si padi sekarang sudah menjadi lebur, menjadi satu kesatuan dengan anak tersebut, suatu saat akan mempunyai keturunan. Dan keturunan tersebut sekarang melalui proses yang tubuh yang mengkondisikan dan yoni yang menjadi dalangnya, akhirnya sekarang bertransformasi, berinkarnasi menjadi janin lagi. Dan sekarang jiwa dan raga tadi yang sudah mati hidup lagi menjadi seorang anak lagi, menjadi seorang manusia lagi. Jauh-jauhkah ini dari leluhur yang tadi mati? Tidak, ini masih keluarga dari yang meninggal tadi. Apakah sama? Di generasi kelimanya sama, masih tetap di generasi kelimanya. Lantas yang jahat bagaimana? Yoni yang menentukan. Mungkin saat menjadi menjadi awan, mungkin ke bawah, jauh sekali ke bawah angin, mungkin bisa ke Australia, mungkin bisa jauh di negara mana begitu. Di sana akan panjang sekali prosesnya untuk kembali lagi ke jalur keluarganya semula. Akan bertransformasi. Mungkin bisa jadi manusia di sana. Tetapi setelah meninggal mungkin jadi proses lagi. Yaitu tadi. Yang 5 ke 10 ke 15, 20 dan seterusnya. Jadi yang jahat mungkin saat jadi manusia di sana akhirnya hidupnya sangat menderita, kan bisa begitu. Dan panjang sekali. Akhirnya berapa generasi mendatang kan kembali lagi. Entah 25, entah 30, 45, 50 generasi akan kembali lagi melalui proses alam dan yoni yang menghakimi. Jadi begitu sahabat. Suatu konsep sederhana yang diajarkan di Lontar Merti Bodo, bahwa jika ada pertanyaan siapakah aku,
Siapakah saya ini? Kan ada itu pertanyaan. Siapa saya ini sebenarnya? Saya, jawabannya ya, jawabannya. Saya adalah saya. Aku adalah aku. Karena aku adalah aku. Suatu saat akan menjadi aku. Ya tetap akan menjadi aku. Kita tidak bisa merumitkan keadaan ini. Karena apa? Jangankan jauh-jauh kita mendatang berapa saat meninggal apa dan lain. Kita itu sudah melewati suatu kehidupan. Jangankan jauh-jauh ya tadi. Saat di kandungan saja kita tidak tahu. Kandungan ibu. Inilah konsep sederhana yang diajarkan leluhur kita bahwa proses dari reinkarnasi, ya begitu. Tidak rumit. Itu yang diajarkan leluhur kita. Jadi ingat, itu bukan suatu kebenaran. Ya, ingat ini bukan kebenaran. Apalagi membenarkan diri secara mutlak, bukan. Ini hanya asupan untuk kepemikiran kita. Jadi, begitu. Mungkin yang lain mungkin nih prosesnya itu berbeda setelah meninggal, walaupun ya di aben, di kremasi mungkin sebagian jadi dari tulang yang tidak habis, kemudian dilarung ke laut, di laut nanti akan dikonsumsi ikan, pindah ke ikan atau makhluk lain, begitu terus sesuai dengan karmanya dan yoni yang menghakimi. Dan akhirnya kembali lagi. Begitu terus berulang-ulang. Karena apa? Itu adalah putaran. Ini kayak apa? Logikanya adalah sesuatu yang berputar akan timbul kehidupan. Tidak ada di alam semesta ini yang tidak berputar terus hidup. Semua itu berputar. Dari putaran itu timbullah kehidupan. Coba mungkin ini bisa dipikirkan. Semua apa berputar sama. Pohon gitu, ada perputaran di dalam pohon itu. Ngambil ya kayak tadi itu, zat dari tanah diangkat ke atas, ada putaran. Ada siklus. Dari siklus itulah timbul kehidupan. Dan nantinya di situ ada dibarengi dengan kematian. Jadi gitu, Martiu Bodo yang menjelaskan begitu sangat sederhana. Yang akhirnya akan jadi tadi ada suatu jawaban, siapa aku? Aku adalah aku. Dan nanti akan menjadi aku. Jadi pohon pun nanti jadi aku juga. Aku adalah pohon, kan gitu. Jadi tanah, aku adalah tanah, kan gitu. Tetap menyertai keakuannya. Jadi gitu sahabat ya. Semoga bermanfaat. Nanti kita akan bahas lagi di hal lain. Semoga pembahasan yang sederhana ini bermanfaat dan bisa menjadi tambahan pengetahuan. Selamat malam. Sampai jumpa di lain waktu, lain kesempatan.